Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Aprilianto Saputra. NPM saya 2211100134430844. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ekonomi Islam. Yang pertama ada pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, simpan pinjam, maupun investasi. Selanjutnya ada tujuan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan minimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang terakhir ada memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moral. Ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama ada hak individu diakui namun diberi batasan. Yang kedua, hak umum atau umat diakui dan diutamakan. Yang ketiga, hak umum harus didahului dari hak individu jika itu sangat mendesak atau Doburiyah. Pendekatan ekonomi Islam dalam mengambil kebijakan. Yang pertama ada pendekatan menolak, negation. Maksudnya bahwa tidak semua paradigma ekonomi konvensional bisa diterima masuk dalam ekonomi Islam. Yang kedua ada pendekatan memadukan, integration. Selain menolak yang tidak sesuai, Islam juga mengakui kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem lain. Ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam mesti diterima oleh ekonomi Islam, karena integralisme merupakan salah satu unsur dari islamisasi. Di antara cara memperoleh harta adalah yang pertama ada menguasai benda-benda murah yang belum menjadi milik seorang pun. Yang kedua, perjanjian-perjanjian hak milik seperti jual beli, hibah, dan wasiat. Yang ketiga ada warisan sesuai dengan aturan Islam. Yang keempat, iqta, pemberian dari pemerintah. Yang kelima, hak-hak keagamaan seperti bagian zakat bagi amil, nafkah istri, anak, dan orang tua. Dan yang terakhir ada membelanjakan harta. Menunaikan zakat, mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri, memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, Islam mengharamkan bermegah-megah dan berlebih-lebihan, israf dan mubazir, karena sifat ini dicenderung kepada penumpukan harta yang membengkakkan fungsi ekonomis dari harta tersebut. Ya cukup, sekian dari materi yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.